Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Mukminin dengan NIM 210805634 dari kelas PM4C. Di sini saya akan menghafalkan hadis dan terjemahannya serta status dan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Yang pertama yaitu hadis tentang pendidikan. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan untuknya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Status hadisnya yaitu menurut penelitian Jalil Al-Din Al-Suyuti, kualitas hadis ini hasan, seperti tercantum dalam kitabnya. Nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah seorang ulama hadis Saudi Arabia mengupas secara panjang lebar hadis ini, yang intinya ia menyatakan bahwa kesungguhan dalam cari ilmu itu bisa beranugerah surga dan itu merupakan hikmah bagi para pengabdi ilmu. Selanjutnya yaitu hadis tentang fenomena alam. Wajawri sultani alaihim walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaulal bahaimu lam yamtaru walam yangudu ahdawahi wa ahda rasuli illa sallallahu alaihim aduwa min ghairihim fakhudu ba'addo ma fi aidihim wa ma lam tahkumu ayatuhum bi kitabillahi wa yatakhayaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Yang artinya seandainya bukan karena hewan-hewan, manusia tidak akan diberi hujan. Orang-orang tidak membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh dari selain mereka, orang-orang kafir, menguasai mereka dan merampas bagian yang ada di tangan mereka. Dan selama pemimpin-pemimpin tidak menghukumi dengan kitab Allah dan memilih-milih sebagian apa yang Allah turunkan, kecuali Allah menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Makna hadisnya yaitu pada hadis tersebut terdapat 5 perbuatan tercela yang disebutkan sebagai penyebab dari bencana, yaitu melakukan perbuatan keji, berbuat curang dengan mengurangi takaran dan timbangan, tidak mengeluarkan zakat, sedekah, dan sejenisnya. Status hadisnya yaitu setelah melalui penelitian diketahui kualitasnya sahih karena terbukti bersambung berdasarkan tinjauan sanadnya pada tiap-tiap tobaqoh. Nilai-nilai yang terkandung dari hadis tersebut bahwa bencana atau musibah yang terjadi di alam manusia memang kerap terjadi akibat ulah kejahatan perilaku manusia, baik yang berakibat pada diri manusia itu sendiri secara individu atau sosial, maupun yang berimbas pada kerusakan alam sekitar. Yang ketiga yaitu hadis tentang kimia. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an-nafakhi fish syarab. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang meniup air minum. Status hadisnya sahih. Nilai-nilai yang terkandung makan dan minum bagi muslim sebagai sarana untuk menjaga kesehatan badannya supaya bisa menegakkan ibadah kepada Allah. Makan dan minum muslim tidak sebatas aktivitas memuaskan nafsu, menghilangkan lapar dan dahaga semata. Karenanya muslim apabila tidak lapar, maka dia tidak makan, dan apabila tidak haus, dia tidak minum. Selanjutnya hadis tentang lingkungan. An Abdullah bin Khubshay qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qata'a sidrata sawabahu ra'sahu finnar. Dari Abdullah bin Khubshay, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menebang pohon bidara, maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka. Status hadisnya sahih sebab telah memenuhi kelima kriteria hadis sahih. Nilai-nilai yang terkandung hadis ini mengajarkan untuk memanfaatkan hutan dan pepohonan di dalamnya berdasarkan manajemen hutan yang baik, di mana manfaat hutan bisa diperoleh dengan resiko negatif seminimal mungkin. Artinya kelestarian sumber daya hutan pun terjamin. Selanjutnya hadis tentang hewan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angguli dina min sibai wa angguli di mikhlabim min toyir. Artinya Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang memiliki kuku untuk mencengkeram. Status hadisnya yaitu sahih.
Nilai-nilai yang terkandung mengkonsumsi hewan yang mati tanpa disembelih atau bangkai merupakan salah satu penyebab langsung penularan virus-virus membawa penyakit maupun unsur-unsur yang mematikan. Hal ini juga berlaku pada kasus konsumsi daging hewan buruan dan bangkai yang sudah membusuk karena mengandung unsur darah, racun, virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Selanjutnya hadis tentang matematika. Telah diceritakan oleh Qutaibah, telah diceritakan oleh Hamman bin Zaid dari Sabit bin Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ra'yal Abdurrahman abni Aufin asar sofrotin faqala ma hada faqala inni tazawwajtu ra'atan al-wizni nawatim min dahabin faqala barakallahu laka aw lima walau bisyatin qala wa fil babi an ibni Mas'ud wa Aisyah wa Jairin wa Zuhair ibni Usman qala Abu Isa hadisun hasan sahihun qala Ahmadu bin Hanbali waznu nawatin min dahabin waznu masalah sati darohim wa sulusin wa qala Ishaqu waznu khamsah darohim wa sulus. Bahwa Rasulullah SAW melihat bekas warna kuning bekas minyak za'faron pada Abdurrahman bin Auf. Beliau bertanya apakah itu dia. Menjawab, saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar sekeping emas. Beliau mendoakan, barakallahu laka, semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah walau hanya dengan memotong seekor kambing. Terus Abu Isa At-Tirmizi berkata hadis semakna diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Aisyah, Jabir, dan Zuhair bin Usman. Abu Isa berkata hadis Anas merupakan hadis hasan sahih. Ahmad bin Hanbal berkata waznu nawat adalah ukuran 3/3 dirham. Ishaq berkata itu adalah 5/3 dirham. Hadis riwayat Tirmizi. Nilai-nilai yang terkandung ada bilangan pecahan campuran yakni 3/3 dan 5/3 pada hadis tentang mahar dan walimah di atas. Namun bilangan pecahan tersebut tidak memuat secara langsung dalam inti hadis. Bilangan pecahan campuran tersebut muncul dalam penjelasan dari kata waznu nawat. Waznu nawat dalam hadis tersebut merupakan satu ukur yang menurut Ahmad bin Hanbal senilai dengan 3/3 dirham, sedangkan menurut Ishaq waznu nawat senilai dengan 5/5 dirham. Yang terakhir hadis tentang fenomena tumbuhan. Haddatsana Sadaqahu ibnu Fadli akhbarana ibnu Wainata qala sami'tu Zahriya an Ubadillahi an Ummi Qasarin binti Mikhsonin qalat sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaikum biadal udil hindi fa illam fihi sab'ata asfihin yusata'atu bihi minal udrati wa yuladu bihi min datil bakhs. Artinya, telah menceritakan kepada kami Sodaqoh bin Al-Fadl telah menggambarkan kepada kami Ibnu Unainah. Dia berkata, saya mendengar Az-Zuhri dari Ubaidullah dari Ummu Qais binti Musyan berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, gunakanlah kus al-hindi, dahan kayu India, karena dia dalamnya terdapat 7 macam penyembuh dan dapat menghilangkan penyakit racun. Di antaranya adalah radang penyakit paru, karena sungguhnya padanya terdapat obat dari 7 macam jenis penyakit. Di antaranya adalah radang penyakit paru dada. Al-Bukhari 2009. Status hadisnya, hadis di atas mula-mula dilakukan pencarian melalui aplikasi di 2 pusaka hingga ditemukan pada kitab Sahih Bukhari. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, jadi termasuk hadis mustasil. Dengan kata lain, mata rantai setiap perawi bersifat berkesinambungan karena memiliki hubungan historis antara guru dan murid. Dalam periwayatan hadis ini, selain mustasil, hadis ini termasuk dalam kategori hadis marfu. Nilai-nilai yang terkandung yaitu hadis tentang pengobatan herbal di atas merupakan sesuatu pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Al-Aini berkata bahwa al-kus terdapat 2 jenis. Pertama, al-kus al-hindi yang berwarna hitam adalah yang paling panas, dan jenis kedua yaitu al-kus al-bari yang berwarna putih adalah yang paling ringan. Kedua jenis ini memiliki banyak khasiat. Alhamdulillah, itu tadi
hadis-hadis yang saya hafalkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.